أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Marahlah kepada kami bila kami tidak beradab dan tak tahu diri. Marahlah kepada kami tidak peduli. Sumpah serapah dan perkataan yang kau pilih, kau sendiri yang kan gerah. Kau marah kepada yang punya syariat. Tapi kami tidak lelah menyambutmu sahabat. Katakan, bila kami ternyata salah dalam memahami ini, wallahi kami bersama kalian berdiri angkuh di barisan terdepan, mengguncang panggung hiburan, teriakan idealis tiupan seruling setan, peduli berhimpitnya di sana antara laki dan perempuan, setengah sadar dan setengah ingatan. Inikah yang kalian inginkan? Inikah yang kalian inginkan? Namun teman, jangan, sekali-kali jangan. Katakan, izinkan kami untuk menengadahkan tangan, bersimpuh berdoa. Semoga hidayah bernaung kepada Anda, juga saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis, apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harir wal ma'azif. Nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra dan alat-alat musik. Menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar, datang suatu kaum mengatakan musik itu halal, katanya musik itu halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk duduk di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji nantinya beberapa ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Kalau ditanya tadi tentang apa sih latar belakang kita mengadakan kajian dengan tema semua suka musik, yang awal judulnya mungkin agak membuat sebagian orang gusar dan marah. Awal judulnya kalau tidak salah Rock and Roll is Dead. Betul. Rock and Roll is Dead yang disampaikan kepada gitu ya. Betul. Awal judulnya. Tapi kemudian dirubah semua suka musik. Maka sebelum kita masuk ke dalam poin, dan insya Allah format kajian ini bukan muhadharah, ceramah, kajian begitu, tetapi dia adalah dialog. Karena saya lebih suka dalam forum ini untuk terjadi dialog. Sebelum kita berdialog tentang apa saja yang ada di dalam musik, yang akhirnya diangkat tema semua suka musik, saya ingin memberikan muqaddimah, 3 muqaddimah. Karena nanti semua yang akan disebutkan dari dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama tidak akan pernah bermanfaat dan tidak akan pernah masuk ke dalam hati kecuali dengan insyaallah muqaddimah ini. Muqaddimah yang pertama yaitu kita ini adalah hamba atau budaknya Allah. Allah lah rajanya. Kita ini hamba Allah dan Allah lah rajanya. Adanya kita di dunia ini adalah memang atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah Sang Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Malik yang Maha Kuasa, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Kita ini budaknya. Dan poin yang pertama ini saya angkat, dan ini poin yang paling utama dalam semua kajian ini. Bahwasanya kita ini budak Allah dan Allah rajanya. Ketika seorang budak diperintahkan oleh rajanya, maka budak, ciri budak yang paling sukses, kalau boleh kita ambil bahasa lain, karakteristik keimanan yang paling dominan dalam setiap diri seorang muslim adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, baik itu yang sesuai dengan hawa nafsu, baik itu yang tidak sesuai, baik itu yang sesuai dengan logika, baik itu yang sesuai, yang tidak sesuai dengan akal, rasio dan logika,
atau apa saja yang bertentangan dengan diri manusia, ketika ada titah dari Raja, Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, maka yang ada pada diri kita hanya tunduk patuh. Dan itu yang dilakukan oleh kawan-kawan sekarang yang sudah meninggalkan musik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya beritahukan kabar gembira, terutama kawan-kawan ex-musisi dan semua yang hadir di sini, yang dengan izin Allah, saya yakin insya Allah setelah ini orang ketika ingin main musik dan ketika ingin mendengar musik, dia harus berpikir panjang lagi. Saya katakan kepada mereka kawan-kawan saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ex-musisi yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah atasnya. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadhakallahu khairan min. Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya. Dan saya yakin demi Allah, dan mungkin nanti akan dipaparkan juga, saya belum pernah ketemu dengan kawan-kawan tersebut, kita belum pernah join-joinan, kita belum pernah bertemu, dan kita belum pernah bermufakat atas satu apapun. Dan tapi saya yakin akan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Yang meninggalkan sesuatu karena dia paham betul dirinya adalah hamba, budak Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat syariat untuk diharamkannya musik tersebut, maka saya yakin dia akan mendapatkan atau sudah mendapatkan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi poin yang pertama, kita ini budak Allah dan Allah rajanya. Adanya kita ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dan karakteristik ciri yang paling dominan dari orang yang muslim, mukmin adalah tunduk patuh. Apa ya Allah yang engkau berikan, saya tunduk patuh. Apa ya Allah yang engkau larang, saya akan jauhi. Dan ini disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan kaum beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya hanya mengucapkan, lihat, hanya, kata-kata innama menunjukkan kepada pembatasan, hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Dia tidak mengatakan entar dulu ya Allah, ini nanti tidak sesuai dengan keinginan saya, ini nanti tidak sesuai dengan kawan-kawan saya. Tidak. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Ini sifat yang sangat dominan dari orang beriman. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan tafsiran dari ayat ini, perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Qatadah, seorang ulama dari tabi'i, ulama tafsir, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, beliau mengatakan bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, la islama illa bi ta'atillah. Tidak ada Islam kecuali dengan taat kepada Allah. Yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, maka wajib taat kepada Allah. Apabila itu perintah harus dilaksanakan, apabila larangan wajib dijauhi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
urwatul Islam syahadatu an la ilaha illallah. Puncak dari Islam itu adalah bersyahadat la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa ta'atu liman wallahu Allahu amral muslimin. Artinya puncak dari Islam syahadat la ilaha illallah, mendirikan salat, membayar zakat dan taat kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan untuk mengurus kaum muslim. Tunduk patuh. Bahkan para sahabat Nabi ketika mau masuk dari Islam, salah satu baiat itu kalau ada yang belum paham adalah perjanjian yang harus benar-benar ditaati. Salah satu baiat yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan bagi siapa yang ingin masuk Islam, fa inna 'alaika sam'u wa ta'ah. Sesungguhnya wajib bagimu untuk mendengar dan patuh. Inilah ubudiyah hakiki. Ini penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau perintahkan ya Allah kami taat. Apa yang engkau larang ya Allah kami jauhi. Apakah itu sesuai dengan sains? Apakah tidak sesuai? Ya, apakah itu sesuai dengan hawa nafsu? Apakah tidak sesuai? Apakah itu sesuai dengan kebiasaan? Tidak sesuai dengan kebiasaan. Yang penting kapan ada perintah Allah taat. Dan ini yang dilakukan ya oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkara yang sangat menarik tentang ketaatan. Ketaatan luar biasa taat. Memang akhirnya pantas mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ridha nanti saya akan bahas di poin yang ketiga. Lihat baik-baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Ishaq Asy-Syaibani. Ingat hadis ini saya sebutkan mendalili tentang bahwa orang muslim, orang mukmin yang paling dominan dari sifat Islam dan mukminnya adalah tunduk patuh. Budak kok. Kita ini budak, budaknya Allah. Hambanya Allah. Allah apakan saja kita terima. Allah perintah masuk ke sana, kita masuk. Allah perintah jangan masuk, kita jangan masuk. Coba perhatikan. Sa'altu Abdullah ibn Abi Aufa an luhumil humuril ahliyah. Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu tentang hukum makan daging keledai piaraan. Maka Abdullah bin Abi Aufa, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, bercerita, lihat ya. Lihat bagaimana bukti ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Asabatna majah. Kami pada waktu itu mendapati majah, lapar selapar-laparnya. Majah itu adalah kata bahasa Arab yang menunjukkan puncak lapar. Yauma Khaybar, pada peperangan Khaybar di zaman Rasulullah. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad asabal qaumu humran kharijan minal Madinah. Akhirnya kami sebagian orang menangkap keledai dari luar kota Madinah, yaitu keledai liar. Fanaharna, lalu kami pun menyembelih keledai tersebut. Wa inna qudurana la taghli. Kemudian kami masak, dan sampai masak tinggal dibagikan. Ingat, mereka dalam keadaan bagaimana? Sangat lapar. Idh nada munadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan ingin makan, Pak. Ingin makan. Lapar-laparnya dan sudah siap dihidangkan, cuma tinggal dituangkan dari kuali ke piring masing-masing. Ada suara yang menyeru dari utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anikful kudur. Artinya apa? Itu kuali-kuali, wajan-wajan dibalik. Fala tut'imu min luhumil humri syai'an. Kalian tidak boleh makan dari daging keledai sama sekali. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apakah setelah itu para sahabat Nabi, wahai Rasulullah, kita akan lapar, kita ingin berperang, musuh kita kuat-kuat? Tidak. Apa yang mereka lakukan?
fa'akfakna. Artinya lalu kami tuang itu, kami balik itu. Hanya sebatas larangan, itu pun sekali. Maka nanti ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan sebagai dalil tentang haramnya musik, kemudian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dalil tentang haramnya musik, itu semua tidak akan bermanfaat kalau kita tidak memulai dengan ini, masalah tauhid, masalah akidah. Akidah muslim, ciri karakteristik yang sangat dominan dari seorang muslim, tunduk patuh kepada Allah. Engkau apakan aku ya Allah, saya terima. Ini perintahmu, saya kerjakan. Itu laranganmu, saya jauhi. Lihat para sahabat lagi berperang antara hidup mati. Ketika datang larangan, apa sebabnya wahai Rasulullah? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Bahkan sikap yang paling mulia nanti ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, sami'na wa ata'na, kami tunduk patuh. Dan seperti yang dikabarkan gembira oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada kebaikan di balik itu. Wallahi pasti ada. Muskilah kita itu dua, tidak sabar, tidak yakin. Tidak sabar dengan janji Allah, dan tidak yakin bahwasanya siapa yang taat kepada Allah maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bukti nyata, ya, ini bukti nyata ketika orang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan apa yang dia dapatkan. Lihat ayat tadi baik-baik. Surat berapa tadi? An-Nur ayat 51. Bukti nyata, dan ini yang poin yang kedua. Sebagai muqaddimah yang saya ingin sampaikan, bukti nyata bahwasanya setiap perintah Allah yang dikerjakan maka pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti tidak ada keraguan di dalamnya, mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Kebalikannya, setiap keburukan, dan nanti saya akan bacakan para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkataan-perkataan para ulama yang pantas ditulis dengan tinta emas tentang keburukan musik. Kita pada saat ini bukan lagi menjelek-jelekan orang yang bermain musik, bukan lagi orang memburuk-burukan orang yang mendengar musik, bukan. Kita tahap menasehati, yang mana inti agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama intinya adalah nasihat. Bahkan dalam riwayat Muslim, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berbaiat kepada Rasulullah ala nushi li kulli muslim, untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Lihat sekarang poin yang kedua yang saya ucapkan. Kalau sudah kita pahami poin pertama, Pak, maka poin yang kedua berkaitan dengan poin yang pertama. Selama kita ada perintah lalu kita kerjakan tanpa mencela-mencele, tanpa ke kanan ke kiri, maka pasti kebaikan yang kita dapat di dunia sebelum akhirat. Ingin tahu? Lihat surat Al-Nur ayat 51 lanjutannya tadi, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ketika mereka dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami patuh, maka pada saat itu mereka mengatakan mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam surat An-Nur ayat yang ke-52, wa man yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah. Pak, kawan-kawan yang meninggalkan musik, mereka bukan karena sudah bosan main musik, dan saya yakin mereka lebih mengedepankan takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yattaqhi, dan takwa mereka kepada Allah. Apa yang mereka akan dapatkan? Faulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saja Pak, dari mulai syariat A sampai Z, dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, apabila ada perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis, kalau kita kerjakan maka akan mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Ambil contoh apa saja, sholat, apa faedahnya? Pasti ada faedahnya di dunia dan di akhirat. Puasa, apa faedahnya? Pasti ada faedahnya di dunia dan di akhirat.
Begitu juga kebalikannya. Kalau seandainya ada larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila dikerjakan, dilanggar, maka akan mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Ingin tahu contohnya ya Pak? Coba perhatikan, saya akan bacakan dan ini mohon ditanggapi nanti oleh para kawan-kawan eks musisi yang akan saya bacakan sekarang. Betul apa tidak? Ya. Perhatikan perkataan ulama besar di abad ke-8 Hijriah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, yang biasa dikenal dengan ucapan atau panggilan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, dan saya mohon kepada nanti kalau pas sharing kepada eks musisi, benar apa enggak ini? Apa Ustadz cuma bohong-bohongan? Lihat ya. Wal ma'azif hiya khamrun nufus. Alat-alat musik itu adalah bagaikan pemabuk jiwa. Taf'alu bin nufusi a'zama mimma taf'alu himmayal qu'us. Dia berlaku kepada diri seseorang, memabukkan diri seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh homer yang panas. Nanti lihat, tanya kepada kawan-kawan eks musisi, benar tidak? Orang main musik lebih mabuk dibandingkan orang yang minum khamr. Bahkan tidak heran setelah itu, lihat perhatikan, fa idza sukiru bil aswat halla fihi musyrik. Jika mereka mabuk dengan suara-suara yang mereka anggap merdu tersebut, maka masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Satu, kesyirikan. Wa malu ilal fawahish, dan mereka condong kepada perbuatan fahisyah. Para ulama mengatakan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga Imam Nawawi, kata fahisyah jika disebutkan di dalam bahasa Arab, idza utliqat tadullu ala zina. Ya, artinya jika disebutkan dalam bahasa Arab kata fahisyah menunjukkan kepada perbuatan zina. Kalau sudah masuk ke dalam diri mereka si mabuk dengan musik, maka mereka akan condong kepada perbuatan zina atau yang berkaitan dengannya. Syahwat-syahwat yang diharamkan, dari mulai syahwat misalkan masturbasi, memegang perempuan, hidup dengan perempuan yang bukan halal dengannya, selalu seperti itu, pasti dekat dengan itu. Wa ila zulm, dan penyakit yang ketiga kepada kezaliman. Makanya beliau mengatakan fa yusyrikun wa yaqtuluna an-nafsa allati harramallah wa yazdun. Maka akhirnya orang yang sibuk, orang yang mabuk dengan musik tersebut, akhirnya mereka melakukan kesyirikan, melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membunuh orang-orang terkadang. Yang ketiga yaitu melakukan perzinahan. Sangat dekat tiga ini dengan musik, itu pasti. Ya, sangat dekat tiga ini dengan musik. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa setiap maksiat yang dilarang oleh Allah apabila dilanggar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Coba perhatikan sekarang perkataan yang lain, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa apabila orang melakukan perbuatan maksiat, dia langgar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Coba perhatikan perkataan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya musik menghilangkan rasa malu, dan itu betul, menghilangkan rasa malu. Jingkrak-jingkar seperti orang yang sedang, orang kehilangan akal. Bahkan tidak sedikit ya orang-orang yang bermain musik, dia akan melepaskan bajunya, betul, bahkan sampai telanjang. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, iyyakum wal ghinaa fa innahu yanqusul haya, yunqisul haya wa yazidu fis syahwah wa yahdimul muru'ah. Hati-hati, jauhi kalian dari musik,
Sesungguhnya dia akan menurunkan sifat malu. Lihat sekarang, yang goyangan-goyangan, yang lagi rame di televisi-televisi, yang zaman dulu di semua stasiun televisi tidak ada itu. Seorang wanita bergoyang dengan erotisnya, goyangan apapun itu bentuknya, yang tidak pantas dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, menurunkan rasa malu. Orang kadang-kadang seperti orang gila, wah, musik, ya, melepaskan baju. Bahkan tidak sedikit orang-orang hidup di negara Eropa, Amerika, yang membuat video klipnya dengan telanjang. Dan itu sudah rahasia umum, mengurangi rasa malu. Ya, yang kedua, yazidu fi syahwah, menambah syahwat yang diharamkan, dan itu pasti. Yang ketiga, wayahdimul muru'ah, menghancurkan wibawa dan harkat martabat. Wa innahu la yunubu 'anil khamri wa yaf'alu ma yaf'alu sukr. Dan sesungguhnya musik dapat menggantikan posisi khamr, bisa memabukkan jiwa, bahkan lebih parah daripada orang kemabukan khamr. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, perkataan ulama, dan ini saya sebutkan perkataan-perkataan ini menunjukkan bahwasanya memang benar akhirnya setiap larangan yang Allah larang lalu dilanggar pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Contoh zina. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka siapa yang melakukan zina ini pasti datang keburukan di dunia sebelum akhirat. Ustadz, masa disamakan zina dengan musik? Sama-sama haram. Yang mengharamkan zina dialah yang mengharamkan musik. Yang membuat syariat sholat dialah yang membuat haramnya musik, yaitu Allah Azza wa Jalla, raja kita, budak kita, dan kita sebagai budaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan lagi salah satu yang menunjukkan tentang buruknya musik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wal ghina ashaddu lahwan wa a'zamu dararan min ahaditsil muluk wa akhbarihim. Artinya, nyanyian-nyanyian itu lebih parah melalaikannya, dan kata-kata melalaikan Allah Subhanahu wa taala salah satu dalil. Penyebutan dalil gampang. Ini buku dari Ustadz Yazid ada, judulnya Hukum Lagu Musik dan Nasyid. Orang baca ini dia sangat mudah, beli bukunya, baca ini selesai. Ya, cuma permasalahannya dia punya poin pertama tadi enggak? Paham maksud saya? Kenapa saya muqaddimah ini? Punya poin pertama tadi enggak? Yang mana poin pertama? Kita adalah apa? Budaknya Allah. Siapa rajanya? Allah Subhanahu wa taala. Selesai sebenarnya. Ya. Salah satu dalil yang dipakai oleh para ulama tentang dalil-dalil dari Al-Quran tentang haramnya musik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadits. Surat Luqman ayat 6. Lihat di sini Allah menyebutkan lahwal hadits, dan tanya nanti kepada para ex-musisi, benar tidak lahwal hadis, musik itu adalah sesuatu yang melalaikan dari apapun, dari sholat, dari bakti kepada orang tua. Ya, jangan taat kepada Allah, dari orang tua kita melalaikan dari hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban kepada keluarga. Kalau seandainya dia sudah berkeluarga, lahwal hadis, melalaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya, dan seperti yang saya katakan tadi, itu poin yang kedua. Dan percaya deh sama saya, bahwasanya setiap perintah yang Allah perintahkan, ya, yang Allah perintahkan, maka
pasti kalau dikerjakan mendatangkan manfaat di dunia sebelum akhirat. Kebalikannya, setiap larangan yang Allah larang kalau dikerjakan pasti mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang ketiga, sebagai poin kenapa kita membahas semua musik, dan mudah-mudahan setelah ini ya kita akan menyebutkan dalil-dalil. Dalil-dalil tersebut tidak akan manfaat kalau seandainya tidak diberikan poin ini. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah adanya kita di dunia, Allah tidak iseng buat kita. Bukan iseng kemudian nih kun fayakun, jadi lo, ente jadi. Enggak. Kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak diberikan syariat, tidak diberikan ajaran, dibiarkan begitu saja. Tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian telah kami ciptakan sia-sia? Ya, karena Allah iseng kemudian nyiptain si fulan, tidak. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban? Enggak. Semuanya ada permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada keduanya itu batil. Tidak sia-sia, enggak. Semuanya ada permintaan pertanggungjawaban. Maka ketika kita main musik, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampukah kita untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Allah, Rabbmu wahai Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita bahwa semua dari kita ini, saya ingin menyebutkan ada perkara yang menarik, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini penemuan menarik ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia itu sebelum matanya diciptakan dulu telinganya. Ya, perhatikan dalam surat Al-Insan ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah, dari air mani. Amsyad, yang muncrat. Kemudian nabtalihi, lalu kami uji dia, faja'alnahu sami', pendengaran dia, lalu basir, lalu mata. Kalau Anda perhatikan di dalam Al-Quran disebutkan oleh para ulama, penyebutan sami' basir di dalam Al-Quran sekitar 19 ayat. Didahului semuanya dengan sami' basir. Pendengaran dulu baru penglihatan. Ya, pendengaran dulu baru penglihatan. Kenapa para ikhwah sekalian? Ini menunjukkan konsen kepada apabila rusak telinga lebih parah dibandingkan rusaknya mata. Ini penemuan. Ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan pertama kali ditanya sebelum mata telinga. Lihat dalam surat Al-Mulk ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Katakan wahai Muhammad, dialah yang telah menciptakan kalian dan menjadikan bagi kalian pendengaran dan penglihatan dan hati, qalilan ma tashkurun, dan sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali akan ditanya tentang telinga. Dan telinga sangat erat kaitannya dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Sanggupkah kita menjawab apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah
min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 hal. An umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian tentang masa mudanya dia gunakan untuk apa, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Pak, kita ini bukan orang kafir. Kita ini muslim yang percaya kehidupan dunia cuma sementara. Kalau orang kafir mereka pemikirannya bagaimana? Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita itu sistem hidup kita itu reinkarnasi. Itu kepercayaan orang kafir. Apa maksud reinkarnasi? Mati nanti hidup pada tubuh yang lain. Mati lagi hidup pada jenis makhluk yang lain. Mati lagi hidup pada jenis makhluk yang lain. Terus seperti itu. Mereka mengatakan tidak ada yang namanya kiamat. Sedangkan kita orang beriman, ada Pak yang namanya kiamat. Ada para ikhwah pertanyaan tentang hari. Apa yang dikerjakan oleh tangan, apa yang dikerjakan oleh mata, apa yang dikerjakan oleh telinga. Ada pertanyaan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu 'abdu yaumal qiyamati minan na'im alam nusihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid." Sesungguhnya yang pertama kali akan ditanya atas hamba pada hari kiamat dari nikmat-nikmat yang ada adalah, bukankah kami telah sehatkan badanmu? Bukankah kami telah meminumimu dengan air yang dingin ketika kamu haus? Semua dari anggota tubuh kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat rugi orang kalau seandainya cuma berpikir dunia, sedangkan besok mungkin mati, dan ketika mulai mati itu saat itu kiamatnya. Nah, ini 3 poin yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk menghadapi kajian ini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, perihal yang tadi lawal hadis Ustaz, itu kan lebih condong ke perkara yang sia-sia, perkara yang jelek, akan muncul jargon dari kalangan musisi, sex, drugs, and rock and roll. Tapi lawal hadis ini apakah bisa termasuk seperti musik-musik yang lirik islami yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah, tapi dengan musiknya atau digambus atau marawis? Nah, para ikhwah sekalian, mendekatkan diri kepada Allah bukan tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil, enggak pernah. Tidak ada ceritanya mendekatkan diri dengan sesuatu yang batil. Tidak akan pernah dekat kepada Allah, dan itu yakin. Ya, kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Nabi kita. Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ama wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah." Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah orang yang paling dekat dirinya kepada Allah. Tidak akan mungkin kebatilan menghasilkan kecuali kebatilan. Dan kalau ada disebut dengan musik-musik Islami, maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penamaan perlu ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan? Hadis riwayat Bukhari yang para ulama diantaranya ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini ahli hadis, Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, jikalau di dalam Islam tidak ada pengharaman musik kecuali satu hadis ini saja sebagai dalilnya, maka lakafa, sudah cukup. Perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan. Lihat kata-kata menghalalkan, garis bawahi baik-baik. Menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal khamra, minuman yang memabukkan, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Dari hadis ini pengharaman terhadap musik dari dua sisi.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yastahillun, menghalalkan. Berarti asalnya adalah apa? Haram. Jelas. Tetapi kejelasan ini sulit akan diterima kalau tidak paham tadi poin pertama. Kita ini budak Allah. Allah rajanya. Allah yang mengharamkan. Ya udah, sami'na wa ata'na, kita terima ya Allah. Makanya poin pertama tadi adalah modal kunci untuk sukses dalam kajian semua musik ini. Ya. Dan saya membantah orang-orang yang mengatakan kenapa tidak mengaji kajian tauhid saja. Kok judulnya lawang pertama kali kita pelajari masalah tauhid. Ya. Tidak akan bisa kita menerima ayat apapun, hadis apapun sebagai ancaman, sebagai larangan kecuali ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini sisi yang pertama. Kenapa musik haram? Karena disebutkan dalam hadis yastahillun, artinya menghalalkan, berarti asalnya adalah apa? Diharamkan. Sisi yang kedua dari hadis ini terhadap pengharaman musik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Yang pertama al-hira, perzinahan. Yang kedua al-khamr, yaitu minuman yang memabukkan. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu. Seperti misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan janganlah kalian mensyirikannya dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyatakan bahwasanya di sini terletak keutamaan bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena digandengkan dengan menyembah Allah. Begitu pula di dalam hadis tadi terdapat keharaman musik. Kenapa? Karena digandengkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Paham cara pendalilannya? Nah ini Bapak Ibu saudara, hadis sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami poin yang pertama tadi. Nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal khaliq wal mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah. Ya, apalagi nanti dibarengi dengan kepentingan-kepentingan komersil. Susah akhirnya untuk meninggalkan musik. Bukan karena dia mempertahankan musik itu halal, tetapi karena ada kepentingan komersil dunia di situ. Ya, sebagian orang-orang ketika menghalalkan musik ataupun menganggap sesuatu musik adalah sesuatu yang mubah kecuali yang mendatangkan kepada perzinahan ataupun syahwat yang diharamkan, mereka katakan ini musik Islami. Kenapa? Karena di situ nilai komersil, nyari duit, gampangnya begitu. Betul? Ya, ini para ikhwah sekalian. Ya, Ustadz, di tengah-tengah masyarakat, apalagi anak muda sekarang ada istilah andilau Ustadz, antara dilema dan galau. Dan kalau sampai dalil ini kepada mereka, mereka kan mengatakan apa salahnya? Kan musik membuat kita fine, membuat kita senang di saat andilau itu menerpa gitu. Tanggapan Islam sendiri gimana Ustadz? Dan menambahkan ide biasanya, lagi berkarya pakai musik. Sekarang sebelum saya menanggapi pertanyaan ini, dan saya akan menanggapi pertanyaan Kang Reda dulu. Sebagian orang menganggap itu sebuah karya cipta yang perlu diapresiasi. Nah, ini trik iblis yang paling jitu. Ya, trik iblis paling jitu itu adalah apa? Membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Sehingga musik yang aturan diharamkan dalam Islam tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ulama imam yang empat bersepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwasanya musik nyanyian haram. Ayo, mau bermadzhab mana? Kalau sudah imam yang empat mengharamkan. Ya. Nah, akan tetapi kemudian dijadikanlah sebagai akhirnya ajang-ajang pencarian bakat, ajang-ajang ini loh sesuatu yang perlu diapresiasi.
Itu namanya pembisikan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Sehingga musik menjadi lumrah. Bahkan no life, no music. No music, no life. Tidak ada musik berarti tidak hidup. Ya. Music is my way life, kata mereka. Musik adalah jalan hidup saya. Siapa bilang saya hidup tanpa musik? Hidup saya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang disebutkan oleh Kang Reda tadi, bahwasanya orang kadang-kadang dianggap sebagai itu sebuah bakat, sebuah sesuatu yang harus diapresiasi, sesuatu yang harus dibanggakan, diliput media dan segala macam. Tidak. Itu sesuatu yang haram, yang dibisikkan oleh syaitan bahwasanya itu adalah benar adanya. Nah, adapun kasus Andy Lau ini, saya kenal Andy Lau sebelum mengenal sunnah ya. Ternyata ada apa namanya? Apa tadi antara dilema dan galau. Antara dilema dan galau. Kan boleh kita mencari untuk sesuatu yang menenangkan hati, apalagi kalau seandainya kita lagi galau, kalau seandainya kita lagi tidak nyaman hati, boleh kan untuk menenangkan hati sebentar saja. Para ikhwah sekalian, wallahi Islam sudah mempunyai solusinya. Dan ingat, seperti yang saya katakan tadi, kita itu punya dua musibah, punya dua problem. Yang pertama yaitu tidak sabar, yang kedua tidak yakin. Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada hal yang bisa, sangat-sangat bisa, dan Allah tidak pernah mungkir janjinya. Dan itu lari kepada poin yang pertama tadi, bahwasanya kita ini budak Allah yang kata Allah A, kita percaya. Karena salah satu karakteristik keislaman seorang muslim adalah tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Allah, apapun itu. Saya kajian di Masjid Al-Azhar pada waktu itu. Dua malam yang lalu kalau tidak salah. Seorang dokter tanya kepada saya, Ustadz, benar nggak Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin yang dikandung oleh ibu setelah 120 hari? Setelah berapa bulan? 4 bulan. Saya bilang benar, hadisnya sahih. Riwayat Abdullah bin Abbas dari Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Saya meneliti Ustadz, itu sekitar 2 minggu, sekitar sekian, maksudnya 2 bulan sudah berdetak jantung tersebut. Pak, saya katakan begini, konsep berpikirnya Pak, ketika mendapati seperti ini, Anda seorang muslim, maka jangan pernah dahulukan kecuali hadis Rasul. Maka yang Anda teliti, yang Anda lihat, itulah yang kurang. Hadis Rasul dan ayat Al-Quran tidak akan pernah salah. Itu konsep berpikir seorang muslim seperti itu. Nah, begitu pula ketika kita mendengar tadi kasus Andy Lau ini, antara dilema dan galau, kemudian dia ingin menenangkan hati dengan musiknya, maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Islam itu sempurna Pak, dengan makna kesempurnaan yang hakiki, bukan hanya sempurna, kata sempurna, bukan, tapi maknanya memang sempurna. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan keimanan. Dan memang permasalahan kebanyakan manusia adalah tenang hati. Meskipun melimpah ruah, kekayaannya, rumah mega, kemudian mobil mewah, tetapi kalau tidak tenang hati tidak akan bisa diambil manfaatnya. Makanya tidak heran kita mendengar orang mencari ketenangan ke puncak gunung paling tinggi, mencari ketenangan ke ujung lautan, betul? Ke dalam hutan nyari tenang, jadi Tarzan sana. Ya, tidak heran orang mencari ketenangan dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Seperti yang saya ucapkan tadi, silahkan ditanya, ya, pasti dengan izin Allah benar jawabannya. Bahwasanya kawan-kawan yang meninggalkan musik itu, setelah mereka meninggalkan musik, ketika mereka ganti dengan zikir kepada Allah, dan seutama-utama zikir adalah
membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan ketenangan yang lebih, jauh lebih dibandingkan hanya sekedar mendengar musik. Itu solusi Islam. Tapi Ustadz, kadang ada yang alasan ya, ketika mendengarkan musik Islam itu justru lebih menusuk hati dan sampai nangis-nangis begitu Ustadz. Katanya lebih gampang medianya lewat musik daripada media yang Rasul ajarkan. Perhatikan, menangis bukan tanda sesuatu itu benar. Ya. Coba sekarang kita semua melakukan sebuah lagu yang sangat terkenal tentang religi misalkan. Mungkin akan menggemuruh, saking gemuruhnya kita merasa, wah ini, akhirnya menangis. Bukan tujuan itu, tetapi menangis ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dituju. Yang ada adalah ketika seorang mendengarkan musik religi, ini kok larinya ke musik religi ya. Ya. Sebenarnya seluruh jenis musik, ketika musik yang dianggap musik religi, akhirnya dianggap menenangkan, apalagi nih dekat-dekat bulan Ramadan, banyak sekali nanti ya penyanyi-penyanyi lagu-lagu religi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya tetap berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang lebih menenangkan hati kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang merasa tenang dengan musik-musik tadi bukan tenang hakiki, akan tetapi ketenangan semu. Ketenangan semu yang mereka sebenarnya dibalik itu, dan itu seperti yang saya katakan, triknya iblis membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. Kita kan ingin ngajak orang, kita berdakwah dengan musik. Lahan dakwah kan banyak, Anda berdakwah dengan ceramah, saya berdakwah dengan musik. Kalau itu baik cara dakwahnya, niscaya akan dilakukan pertama kali oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu banyak mendapatkan kebaikan orang yang mendengarnya, niscaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat lagu untuk berdakwah. Tetapi beliau tidak lakukan. Ini para ikhwas sekalian, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, perihal dakwah dengan musik, banyak orang mengatakan kalau Wali Songo, para wali dahulu datang ke Indonesia dengan budaya termasuk dengan nyanyian. Iya. Ada perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kullun yu'khadhu minhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang ditolak dan diambil perkataannya, kecuali beliau menunjuk kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali itu yang dikubur di kuburan tersebut. Siapapun tidak bisa kita jadikan panutan ketika bertentangan dengan syariat Islam. Taib, masuk Islam melalui mereka Ustaz. Taib, masuk Islam melalui mereka. Tetapi apakah kemudian kita ridha dengan Islam yang menentang dari ajaran agama Islam? Tidak benar. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sosok pendakwah yang paling sukses. Beliau tidak pernah melakukan dakwahnya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang berdakwah dengan musik. Wallahu a'lam. Nah, ada yang tanya. Ya, kalau disamakan misalnya, mereka tahu dalil bahwa musik itu salah satunya diperbolehkan di dalam pernikahan ya Ustadz ya. Lalu mereka kiaskan kepada musik yang lebih besar, itu bagaimana Ustadz? Kalau masalah kias, jadi gini, mungkin kaum muslim yang hadir di sini mengetahui atau belum mengetahui bahwa di zaman Rasulullah, bagi orang yang menikah maka ada pemukulan rebana, dan itu dilakukan oleh wanita, anak-anak kecil perempuan. Dan selain itu tidak ada alat-alat musik yang lain. Dan yang memukulnya adalah selalu anak-anak kecil perempuan, menunjukkan bahwasanya memang diperbolehkan memukul rebana saja ketika pernikahan untuk anak-anak perempuan yang kecil-kecil saja. Adapun ya, yang selain itu dari alat-alat musik ataupun sampai sekarang di zaman sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahi perhatikan baik-baik ya tentang hadis-hadis yang menunjukkan tentang buruknya musik ya, yang berkenaan dengan pertanyaan beliau tadi. Wanita-wanita yang bernyanyi, bahkan sekarang bukan cuma bernyanyi,
sekarang goyang. Plus menampakkan aurat. Jadi memang benar, wallahi saya benar-benar membenarkan perkataan sahabat Rasulullah SAW yang berbunyi Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah, ketahuilah pasti akan ada saudara-saudarinya maksiat-maksiat yang lain yang dia juga kerjakan yang ikutan. Dimulai dari nyanyi, kemudian melenggak-lenggok, kemudian membuka aurat ataupun menutup aurat akan tetapi seluruh anggota tubuhnya kelihatan. Kemudian setelah itu mengajak laki-laki yang bukan mahramnya untuk menikmati tubuhnya. Itulah maksud daripada sekali maksiat maka akan mendatangkan maksiat-maksiat yang lain. Coba perhatikan ya, penyebab dari hal-hal yang terjadi di muka bumi ini dari bencana-bencana alam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna fi ummati khasfan wa maskhan wa qadhfan." Sesungguhnya di umatku akan terjadi khasf. Khasf itu adalah hujan dari batu. Wa maskhan, maskhan itu adalah perubahan bentuk rupa. Manusia berubah wajahnya menjadi sejenis pohon, sejenis binatang. Wa qadhfan, dan khasfan afwan itu adalah longsor bumi. Kemudian qadhfan hujan dari batu. Tiga hal itu, longsor bumi ditelan oleh bumi, kemudian perubahan bentuk rupa, kemudian hujan dari batu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa hum yashhaduna la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, bukankah mereka bersyahadat la ilaha illallah? Faqala na'am, iya. Meskipun mereka bersyahadat la ilaha illallah, akan datang bencana tersebut. Kapan? Idza zaharatil ma'azif wal khumur walubsul harir. Jika telah nampak alat-alat musik terbiasa di tengah kaum muslim, wal khumur, minuman-minuman yang memabukkan, dan pemakaian sutra. Dan saya ingin kembali ke permasalahan tadi. Kapan ada musik pasti melalaikan yang lainnya. Coba perhatikan ketika orang lagi walimatul ursh, senantiasa ada musik, pasti kadang-kadang melalaikan sholat zuhur atau sholat asar. Konser-konser musik pasti melalaikan sholat maghrib, sholat isya. Betul? Jangan dipungkiri. Belum berhimpit-himpit dengan laki-laki dan perempuan, Ustaz. Belum lagi berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi bahwasanya kapan ada musik maka dia akan condong kepada perbuatan fahisyah, dan itu pasti bukti nyata itu. Ya, pasti. Lawang judul-judul lagunya saja menunjukkan kepada itu. Lihat video klipnya. Selalu menunjukkan kepada hal-hal yang diharamkan, yaitu perbuatan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ingin sebutkan tadi hadis tentang wanita-wanita penyanyi yang sambil melenggak-lenggok. Itu ternyata disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, "Inna fi hadhihi al-ummati khasfan wa maskhan wa qadhfan." Faqala rajulun minal muslimin, "Ya Rasulullah, mata dzalik?" Sesungguhnya di umatku ini akan ada longsor, akan ada perubahan bentuk, akan ada hujan dari batu. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan itu wahai Rasulullah?" Lihat, idza zaharatil qayyinat, jika telah nampak wanita-wanita penyanyi, yang padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al mar'atu aurah," wanita itu aurat. Di zaman sekarang kalau dalam Islam ada namanya sholat berjamaah. Ini enggak buka aurat berjamaah. Iya kan? Grup-grup yang merupakan penyanyi-penyanyi perempuan, entah itu berasal dari 3 orang, 5 orang, 7 orang, pasti coba lihat, pasti ya mendatangkan keburukan, membuka aurat. Kemudian bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak ada lagi batasan-batasan aurat.
Pasti setiap kali melakukan perbuatan musik maka akan mendatangkan fahisyah. Sesuatu yang mendekatkan kepada perbuatan zina dengan segala macam muqaddimahnya. Idza dhaharatil qayyinat wal ma'azif, dan alat-alat musik ketika nampak penyanyi-penyanyi wanita, alat-alat musik dan al-qayyinat dan syurbul khamr, dan minum khamr. Dan tanya lagi nanti kepada ex musisi kita, mungkin sudah waktunya sharing ya, ya. Tanya kepada kawan-kawan kita yang saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kawan-kawan ini ditetapkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiba waktunya kita akan tanya nanti ya, benar nggak musik dekat dengan drug, dekat dengan khomer? Ya, kenapa? Karena ada kaedah no music no drug, no drug no music. Tidak ada musik, tidak ada minum khamr. Wallahu a'lam. Baik. Nah, tiba waktunya kita akan membuka sharing bagi teman-teman yang telah kita infokan bahwa akan ada sesi sharing bagi yang telah, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka ini hingga bisa sami'na wa ta'ana kepada dalil dan hujah yang tegak kepada mereka. Pertama kita akan mungkin ada mic yang bisa pada panitia mungkin bisa memberikan mic. Insya Allah ada seorang sahabat kita yang ingin berbagi juga di kesempatan ini. Beliau lebih senior dari Alfi. Beliau juga kuliahnya dulu gak jauh-jauh dari seni ya. Dan alhamdulillah ketika beliau mengenal bahwa musik itu haram, beliau langsung meninggalkan musiknya, lalu beberapa pekerjaannya yang menyangkut tentang menggambar makhluk hidup. Di situ teman kita, Andri Asyari, silakan Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mas Andri sekarang setelah sudah meninggalkan musik tapi terus dirongrong oleh orang-orang itu, bagaimana rasanya? Happy, tetap bahagia terus ya. Sebenarnya ini saya ngelihat ini malah merinding banget nih, yang datang banyak banget. Lebih merinding dari manggung nih. Pertanyaannya apa, Pan? Afwan. Ini akibat musik ya? Iya. Siapa namanya? Andri. Bang Andri. Kapan meninggalkan musik? Nah, kalau saya dibanding Alfi dan teman lain, saya mungkin paling newbie, paling baru ya. Baru Desember kemarin. Masya Allah. Itu gara-garanya sejak saya hijrah, saya juga hijrahnya telat, baru 2 tahun gitu. Sejak saya hijrah, saya tuh kebetulan kan kerja freelance. Jadi kalau pagi tuh entah kenapa jadi sering datang ke kajian, malah jadi hobi gitu, jadi ketagihan datang kajian. Nah terus ada teman saya, salah satu panitia itu, dia selalu supply buku terus, dia kayak ngeracunin terus, kayak mau ngejebak saya, cuman nggak sama sekali nggak ada yang bilang ke saya musik itu haram. Nah, pada suatu saat dia bilang, ini ada nih kajian, ustadznya bagus, namanya Ustadz Nuzul waktu itu dari Radio Roja. Saya datang, tadinya kan saya masih kajian yang gaul-gaul gitu, Pondok Indah gitu kan. Akhirnya saya datang ke kajian ini, setelah kajian saya pulang tuh biasa saya jadi gara-gara disuplai buku, saya jadi haus ilmu gitu, nyari buku juga. Sebenarnya waktu saya, karena pekerjaan saya waktu itu ada 3 sebenarnya pekerjaannya maksudnya. Yang satu saya menggambarnya kebetulan makhluk hidup, kedua asuransi. Nah sebenarnya saya waktu itu mau cari bukunya Dr. Erwandi ya tentang halal haram, harta haram, muamalah. Iya itu benar Pak Ustadz. Ya. Pas lagi cari itu bukunya nggak ada, adanya buku apaan nih buku? Itu yang Ustadz Yazid itu ya, hukum. Iya. Hukum lagu, musik dan nasyid. Ini buku apa nih? Kok langsung saya beli aja. Saya beli, pulang ke rumah. Itu agak deg-degan tuh bukanya. musik. Kok deg-degan kenapa? Karena ya pasti semua sama lah, kita semua dari kecil udah dengar musik gitu. Oh takutnya wah jangan-jangan haram nih, jangan-jangan haram. Dan benar gitu maksudnya pertama berarti, Sebentar Bang Andri, berarti ya, kata haram di dalam diri itu memang ada ya? Ada ya, artinya masih mempercayai bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau diharamkan ya saya manut aja gitu.
Nah Ya. ini yang sebentar ya. Ini yang saya ingin tuju bahwasanya itu fitrah manusia. Fitrah manusia ketika Allah Subhanahu wa taala fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan padanya manusia. Bahwasanya dia mengenal ada Rabb, dia mengenal bahwasanya dia adalah Allah adalah penciptanya, dia adalah hambanya, makhluknya. Kapan Allah melarang saya paling minimal, paling takut minimal. Meskipun itu nanti dilanggar dulu. Ya. Nah ini para ikhwah sekalian, sebenarnya itu fitrah. Kita mengakui penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fitrah. Makanya saya tertegun ketika beliau tadi mengatakan bahwasanya haram enggak ya gitu. Nah, lalu kemudian standar ya pasti kita nyari dalil dulu kan. Alhamdulillah kan halaman pertama dalil-dalil. Oh oke. Saya alhamdulillah saya selalu diberi kemudahan sama Allah sejak saya hijrah tuh saya kan jadi mulai belajar sholat lagi dari awal. Sholatnya cara Nabi. Jadi ya sekarang saya ngikutin semua apa yang diikutin Nabi aja saya ikutin. Sekarang begini, ke hubungan Bang Andri dengan kawan-kawan seprofesi waktu itu, tentunya ada dong perubahan, ya. Mungkin ketika ini saya ingin sholat dulu. Oh, iya, kira-kira menanggapi itu gimana gitu? Kalau pada waktu itu lah ya. Pada waktu itu sih mereka menghormati ya. Dulu sih ya tiap manggung tuh emang saya selalu sholat dulu. Ya. Sebelum manggung sholat dulu. Biasanya Isya tuh kan kalau manggung malam tuh. Gue sholat dulu deh gitu. Oh ya udah mereka ngerti gitu. Gitu udah terus. Ya. Ya. Baik. Setelah Andri ini, beliau dari salah satu scene indie, mungkin bagi yang dulu juga masuk ke dalam dunia indie, insya Allah ini adalah senior di indie. Oh bukan. Alfi ngefans sama beliau, saya juga ngefans sama beliau pada saat itu. Baik, setelah Andri ini, alhamdulillah ada yang lebih kabar gembira lagi, yakni ada saudara kita, beliau dari orang kufar, dia mu'alaf, dan dia setelah mu'alaf pun tidak tanggung-tanggung, dia mencari mana yang hak dan tidak ingin setengah-setengah. Ketika dia mu'alaf dia tidak ingin setengah-setengah, dan dia akhirnya mempelajari tentang bagaimana Islam yang benar dengan tata cara perjalanan Nabi dan para sahabatnya. Beliau ini adalah salah satu soundman tanda kutip terbesar di Indonesia. Band-band major yang terkenal yang mungkin antum tahu ini salah satunya dipegang soundnya oleh beliau, dan alhamdulillah beliau menarik dari industri musik itu, dan beliau sekarang in charge dalam sound kita di masjid ini. Kita perkenalkan. Dan beliau sempat sekolah untuk audio Ustadz di Amerika. Setelah itu dia mencari tentang Islam, akhirnya Allah bukakan pintu hatinya kepada sunnah. Ini saudara kita Jonathan Vanko. Silakan Vanko. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Vanko bisa menceritakan kenapa, ya mungkin kan ketika hijrah dari agamanya yang terdahulu terus ke Islam, terus kan ada saja mungkin yang masih ingin bermusik, apalagi mata pencarian musik itu pada saat itu memegang peran penting. Iya, peran penting di sound. Ya waktu itu saya jujur waktu sebelum bertemu Islam itu emang sinis ya, skeptis dengan pemberitaan di media, ada teroris segala macam. Cuman waktu saya sekolah di Amerika, saya justru melihat keadaan di sana yang tidak ada sedikit sentuhan agama Islamnya pun lebih parah, cuman ditutupin sama media mereka gitu. Lalu saya cari mencoba kembali ke agama saya lihat di sana juga sepi dan tidak memberikan solusi. Justru selalu saya mencari lagi dalam segi logikanya, sainsnya, saya menurut sejarah-sejarahnya. Saya lihat semuanya terjawab di Al-Quran gitu. Jadi saya sedikit demi sedikit mulai mempelajari, meskipun waktu itu masih sendiri ya, tapi saya alhamdulillah bertemu teman-teman yang ternyata lama-kelamaan juga ikut sunnah juga, jadi berkembang bersama gitu.
Sebenarnya ya para ikhwah sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa apapun yang ada di dalam dunia ini halal thayyiban. Ya, halal, dia boleh kita gunakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk kita. Tinggal kita memilih apakah itu digunakan untuk kebaikan ataupun untuk ketaatan. Buktinya sekarang ketika beliau tetap pada bidangnya salat, tidak lebih, akan tetapi lebih untuk mungkin kepada pengajian ataupun penyebaran dakwah dan Islam dan macam-macam. Saya mempunyai kawan-kawan yang dulunya ahli fotografer, beliau bingung. Saya dulu mau potret foto model si fulan, orang telanjang sudah biasa saja. Ini bakat saya bagaimanakan? Maka ternyata sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk adanya televisi sunnah, Raja TV, Insan TV, kemudian juga channel-channel di yang sunnah seperti Yufi TV dan yang lain-lain, Salam Dakwah. Alhamdulillah itu semua tersalurkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar baginya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, semoga kawan-kawan tadi diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, mungkin saya tanya jawab saya. Yes, sir. Baik, bagi yang ikhwan kembali kami infokan bahwa yang ingin bertanya kepada Ustaz, kami yang ikhwan lebih cenderung yang ingin bertanya langsung melalui mic. Kalaupun nanti ada pertanyaan dari ikhwan dari tulisan, kami lebih mengutamakan yang pakai mic. Jadi untuk kasih mic. Panitia mana kasih mic? Mic panitia. Bapak yang peci dan kepada orang yang masih ada syubhat di dalam hatinya tentang kisah suatu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW ke Madinah, hijrah ke Madinah, Tala al-Badru alaih. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, maka beliau disambut dengan Tala al-Badru alaina. Pertama, jika riwayat itu sahih, maka itu khusus untuk orang yang baru datang dari bepergian, bukan setiap waktu. Dan ternyata riwayatnya pun lemah. Ya, ternyata riwayatnya pun apa? Lemah. Wallahu a'lam. Nah, tadi yang ya, sebentar. Silakan berdiri, sebutkan namanya. Statusnya juga nggak apa-apa, lajang atau sudah menikah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adi Prisko ini dari Ciledug. Yang ingin saya tanyakan, dan ada 2 pertanyaan, dan sebenarnya 3 sekalian. Karena tadi hadis tentang Tala al-Badru alaina sudah dijawab ya, mungkin ada 3. Yang pertama adalah mengenai musik. Bagaimana dengan liriknya? Kadang pernah ada teman saya katakan dia suka liriknya, bukan suka musiknya pada saat itu, karena liriknya pada saat mengenang. Apakah lirik ini termasuk sihir iblis? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengenai nyanyian tanpa alat musik, tapi nyanyian ini diramakan. Apakah ini sama dengan musik? Yang ketiga adalah masalah qasidahan. Nah, orang yang menghujahkan qasidahan itu dengan hadis yang tadi dibicarakan yang lemah tadi. Bagaimana sebenarnya qasidahan ini, apakah dia sama dengan musik atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lirik itu apabila dia baik maka dia baik, apabila dia buruk maka dia buruk. Jadi hukum asal lirik dia halal selama tidak ada yang mengandung unsur misalkan syahwat yang diharamkan, melalaikan seseorang dari hal-hal kewajiban kepada Allah, mengandung kesyirikan. Maka selama tidak ada musiknya, maka dia seperti lirik-lirik biasa. Cuma permasalahannya sekarang tidak mungkin lirik itu kecuali akan dilakukan. Itu satu. Yang kedua, permasalahan tentang
musik tanpa syair, bersyair. Nyanyi tanpa musik. Nyanyi tanpa musik. Maka jawabannya nyanyi tanpa musik di sini seseorang harus melihat bahwa nyanyi tanpa musik tersebut, tapi tadi pertanyaan nyanyi tanpa musik tetapi nyanyinya itu dinadakan. Ini tetap saja sama dengan musiknya. Ya, sama dengan musiknya karena yang dilarang tersebut adalah nyanyian dan alat-alat musiknya. Ya, seperti sekarang sebagian orang dengan mulutnya tanpa alat musik, dengan mulutnya dia bisa menjadi drum, dia bisa menjadi gitar, dia bisa menjadi rebana dan semisal. Ini sama, ya. Ini dengan alat, sedangkan ini dengan mulut, sama saja. Kemudian yang ketiga masalah qasidah. Qasidah penuh dengan musik, maka tidak dilakukan qasidah meskipun ya Allah, tapi qasidah tetap aja artinya dengan musik haram. Mungkin pakai kol-kola ya. Silakan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya bertanya, mungkin saya punya sedikit pengalaman seperti Mas Alfi dan juga Mas Andi. Afwan Mas, namanya dulu namanya. Saya Zainal Arifin. Saya dari Salatiga. Kebetulan pas ada di sini, jadi alhamdulillah bisa hadir. Kalau Mas Adi mungkin skala profesional, tapi saya mungkin amatir. Cuman yang menjadi beban saya selain saya dulu juga band-band kecil seperti itu, cuman saya juga pernah mengajarkan di sebuah sekolah tentang musik, mulai dari tanggana dan sebagainya. Nah itu pertanyaan saya, bagaimana ketika saya benar-benar ingin bertaubat, ketika saya menemukan di sebuah ayat di Al-Baqarah, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Padahal saya tidak mungkin untuk mencari siswa saya yang banyak sekitar beberapa tahun itu untuk mengatakan kalau itu salah. Nah itu bagaimana dalam menyikapi ini? Mohon nasihatnya. Sebelum saya jawab, maka ini perhatian kepada kita semua. Saya sering mengatakan di kajian-kajian bahwa jadilah manusia yang merupakan pelopor dari kebaikan, bukan menjadi pelopor dari maksiat. Ya, karena semua yang bermaksiat akibat dipelopori oleh kita akan menanggung dosanya. Maka sekarang dalil akan hal itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya. Ya, dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengerjakan kesesatan tersebut. Sekarang ingin bertobat dengan itu, maka caranya kerjakan di lafaz yang pertama, menda'a ila hudan. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Itu barteran atas perbuatan kita dulu. Ajak sekarang kepada petunjuk. Sebarkan apa saja yang bermanfaat untuk kaum muslim, terutama yang berkaitan dengan untuk menjauhi musik. Itu sebagai barteran kita. Karena janjinya Rasulullah SAW, man da'a ila hudan kana lahu alaihi minal ajri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan petunjuk tersebut. Maka saya sering berpikir, kalau seandainya ada sebuah musik lagu yang dengan musik tersebut orang akhirnya melakukan perbuatan zina, orang akhirnya melakukan perbuatan hal-hal kesyirikan, maka itu semua akan diwarisi oleh semua yang ikut andil dari musik tersebut. Dari mulai aransemennya, liriknya, kemudian musiknya, kemudian penyanyinya, semuanya akan ikut andil. Maka kita barter dengan sekarang waktunya untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah, semoga antum diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin ada di belakang dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Karena saya mau menanyakan perihal musik yang kita dengarkan di tempat umum. Yang kadang kita kan nggak sengaja mendengarkannya. Kadang juga sempat terbawa gitu. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Iya, para ikhwas sekalian, saya pernah masuk sebuah mall. Subhanallah, musiknya itu saya masuk mall itu
dalam beberapa menit saja sudah pusingnya luar biasa. Dalam hati saya, ini pegawai-pegawai di mall ini apa nggak pusing ya mendengarkan itu? Subhanallah, alangkah indahnya jika diganti dengan mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, maka kalau seandainya seseorang terdengar bukan sengaja mendengarkan, terdengar, maka amalkan hadis Rasul berikut, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan ini apapun maksiat yang kita terpaksa melihatnya ataupun mendengarnya. Seperti saya bercontoh sebelum saya sebutkan hadisnya, saya pernah mengisi kajian dengan judul obat penawar maksiat. Di situ saya sebutkan tentang buruknya maksiat. Apa dampak buruk dari maksiat yang dikerjakan? Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, kami sudah mengerti benar-benar dampak buruk maksiat dan itu kami rasakan. Cuma masalahnya sekarang, contohnya Ustadz, saya naik mobil atau naik motor, di hadapan saya ada wanita yang tidak menutup auratnya, memakai celana lebih pendek dari celana SD, memakai baju, kata tukang jahitnya, Neng ini baju belum selesai Neng, kata si Neng nggak apa-apa bang, saya mau pakai. Akhirnya cuma pakai tali jemuran, pokoknya semua hampir terlihat. Lalu ketika kita naik mobil, ketika kita naik motor, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengamalkan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kalian. Gimana nundukin pandangan? Tabrak dong. Ya. Kemudian kalau menghadap ke depan, gimana? Wah, pemandangan gratis. Lalu gimana dong? Maka jawabannya, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man idza umilatil khati'atu fil ard." Jika khati'ah, kerusakan ataupun maksiat dikerjakan di bumi, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Artinya, barang siapa yang melihatnya dengan dua matanya langsung, tetapi dia mengingkarinya di dalam hati, minimal itu, mengingkarinya dalam hati, maka seakan-akan dia orang yang tidak menyaksikannya. Di minimal ketika nyetir tadi, astagfirullah, astagfirullah, tapi jangan alhamdulillah. Jangan. Minimal mengingkari di dalam hati. Sama tadi yang mendengar musik, ya, minimal kita ingkari dalam hati, minimal. Kebalikannya, waman ghaba anha wa radhiyaha kaman syahidah. Barang siapa yang tidak melihat maksiat tersebut, tidak mendengar maksiat tersebut, tetapi dia mengingkari, tetapi dia ridha kepadanya, seperti melihat dengan mata kepala langsung. Jadi minimal mengingkari di dalam hati. Kalau seandainya tidak bisa kita memberikan nasihat, karena salah satu fikih dari memberikan nasihat, tidak boleh kita asal hancur, ya, asal gebrak, nggak boleh. Datang kepada pemilik mall, matiin dong, saya nggak mau dengar musik di sini. Emang ente siapa? Ya, langsung dikeluarin sama satpam nantinya. Baik, wallahu a'lam. Nah. Baik, untuk Ikhwan mungkin kita tunda dulu sebelum kita masih banyak pertanyaan dari akhwat. Ya. Tapi sebelum pertanyaan dari akhwat, ada hadiah dari panitia, ada t-shirt dakwah. Ini untuk bagi Anda Ikhwan yang tinggalnya paling jauh dari lokasi ini. Ada beberapa, ada banyak ini yang dari Lampung tuh. Yang Lampung datang. Satu itu. Ikhwan. Silakan ke depan nanti. Yang paling jauh dari lokasi ini. Yang kedua. Saya dong, saya dari Banjarmasin. Ada Ustaz. Semua buat Ustaz. Dan kedua, pemain musik yang ketika hadir di sini niatnya adalah untuk mempertebal imannya dan ingin keluar karena Allah. Meskipun bukan. Siapa? Meskipun bukan musisi. Meskipun belum keluar. Meskipun belum keluar, tapi dia sudah tahu dalilnya dan dia datang ke sini untuk mempertebal imannya dan dia ingin keluar karena Allah. Setelah kajian ini dia akan keluar karena Allah. Ya mungkin karena menambah dalilnya, menambah dia banyak teman-temannya di sini yang seprofesi dan mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Yang paling jauh dulu deh. Paling jauh. 3 orang. Silakan. Dari Lampung, 1 Lampung. Sana siapa? Dari mana?
Bali, Masya Allah. Bali. Masya Allah, barakallahu fiik. Oh lahirnya kali di Bali, kerja di Jakarta. Tinggalnya loh ya, tinggalnya. Bukan Balikpapan. asalnya Ustaz. Balikpapan. Silakan. Silakan yang dari Sil- Bali, Lampung, Silakan. Balikpapan. Banjarmasin. Oh, bareng Ustaz Silakan, kali. silakan. Ya, silakan maju, Pak. Maju, Pak. Maju semua deh, insya Allah dapat tiga-tiganya. Yang belum menikah, ada yang belum menikah? Ini soalnya ada kaos tentang mencari istri solehan. Untuk yang belum menikah, Ya, silakan. Kasih aja langsung, kasih. Letakkan di Dan situ. hadiah yang kedua untuk 3 orang. 3 orang kawan-kawan yang sekarang profesinya musisi dan tidak mesti harus ingin keluar, tapi ya kita menasihatkan untuk berhenti dari apanya, dari yang beliau telah kerjakan. Silahkan, mungkin ada yang silahkan. Ada yang ingin marah-marah ke Ustadz. Maju Pak, silahkan maju. 1, Ya. 2, Silahkan. 3. Ya, silahkan maju. Ya, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya, semoga dimudahkan untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 orang yang kontra terhadap Ustadz. atau 5 enggak apa-apa, 5. 5 Ya, 5 ya, orang ya. yang kontra terhadap Ustadz dan masih meyakini kalau musik itu tidak mengapa. Nggak ada yang mau nunjuk ya? Ada yang nunjuk? Ya, masih ada tuh, masih ada ya. 5 orang. Sekarang hadiah. yang terakhir, yang paling tua hadir di sini. Berapa? Masa Bapak mau pakai baju beginian? Berapa umurnya Pak? Umurnya berapa? 74. Bapak berapa? 72, kalah dengan 74. Kasih 2-2-nya. Kasih. Iya. Baik, 5 orang yang tadi yang masih kontra dengan Ustadz. Iya. Untuk kenapa saya pilih yang paling tua? Pertama, karena bapak-bapak seperti ini, ya perhatian ini perkara penting. Bapak-bapak seperti ini adalah merupakan nantinya hujah pemberat bagi orang-orang yang muda, masih lapang waktu, sehat badan, ada alat transportasi, tetapi tidak meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan ada konsep yang disebutkan oleh para ulama, setiap sarana yang Allah berikan tetapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka hitungannya tambah berat nanti pada hari kiamat. Gampangannya begini, saya pernah atau contohnya begini, saya pernah sholat di Masjid Nabawi saf pertama. Masjid Nabawi bukan sembarangan masjid, dari semua orang seluruh dunia datang ke Masjid Nabawi, artinya penuh gitu loh. Ini ada di samping saya orang mungkin umurnya 90-an tahun, mau berdiri sholat berjamaah itu memegang tongkat sambil bergetar. Subhanallah, saya bilang orang ini benar-benar pemberat nanti untuk orang-orang yang muda, sehat. Mana saf pertamanya? Mana kegiatan ibadahnya? Sampai-sampai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ketahui bahwa ketika sudah diiqomahkan, dia mengangkat takbir, dia nyenggol saya. Waktu itu beliau bukan orang Indonesia, mungkin orang-orang India, Pakistan seperti itu. Pakai bahasa Urdu yang saya tidak paham. Yang penting bukan nehihe, bukan. Saya tidak paham bahasanya, tapi saya paham maksudnya. Kata beliau, kalau imam takbiratul ihram senggol saya, kalau imam ruku senggol saya. Kenapa beliau melakukan demikian? Karena sudah tua umurnya, mata rabun, pendengaran lemah. Dalam keadaan seperti itu masih bisa di saf pertama. Pertanyaannya, mana kita yang muda-muda, yang sehat-sehat? Ini akan menjadi pemberat nanti pada hari kiamat. Makanya terkenal di zaman salaf dulu perkataan laqad at'abtana ba'dak, wahai si fulan, sungguh engkau telah menyusahkan kami setelah engkau. Kenapa? Karena orang ini buntung kedua kakinya, buntung tangannya, matanya rabun, tapi masih bisa saf pertama, sholat berjamaah 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Ini motivator. Makanya
Saya sangat memperhatikan kalau ada yang tua-tua, mudah-mudahan mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga seluruh orang tua kita diberikan husnul khatimah. Allahumma amin. Nah. Baik, untuk tibalah kita saatnya ada pertanyaan dari akhwat Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ustadz. Bagaimana jika di rumah masih ada alat musik yang sudah tidak dipakai peninggalan suami gitu? Mungkin beberapa ini mewakili beberapa pertanyaan dari ikhwan sekalian. Terima kasih. Sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana sekarang pertanyaannya? Kalau seandainya saya sudah mengakui itu haram Ustaz, saya ingin bertobat kepada Allah. Dan salah satu bukti taubat kita adalah kita putus sama sekali dengan musik. Putus hubungan bukan hanya dengan nyamuk, dengan musik sekalian. Ya. Nah, salah satu bentuk realisasi putusnya dengan musik bagaimana? Harus menghilangkan semua sarana musik-musik tersebut. Masalahnya, ya, saya pernah juga kenalan dengan musisi, beliau dulu pernah main band, kemudian pergi ke Arab Saudi kerja sebagai chef, dan akhirnya beliau mendengar kajian-kajian, walhamdulillah menerima. Beliau punya, mungkin yang musisi-musisi tahu, beliau punya CD-CD asli, harganya mahal, CD-CD asli yang kalau dibuang sayang itu, harganya mungkin Ustadz sampai ratusan juta saya miliki, banyak. Bagaimana? Saya bilang istikharah kepada Allah. Tidak, pertama, kalau diberikan hadiah kita mendulang dosa karena nyuruh orang mendengarkan musik, ya, maka tidak ada cara lain. Kalau diberikan kepada orang kafir juga melegalkan mereka mendengarkan musik. Tidak ada cara lain kecuali dimusnahkan. Lama saya tunggu berita kabar dari beliau tersebut, kemudian beliau datang. Saya tanya, bagaimana kabar dengan gitar, kemudian keyboard, piano. Nah, saya akan berbicara tentang piano setelah ini ya, menarik sekali ini. Piano, kemudian CD-CD itu. Dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, saya hancurkan Ustaz. Saya musnahkan. Ini yang saya katakan, man taraka syai'an ittiqa'an lillah illa awadakallahu khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan saya katakan tentang piano sedikit cerita. Cerita ini insya Allah bisa diambil manfaatnya. Kita mengambil manfaat bahwasanya ketika Anda tidak ditakdirkan seperti kawan-kawan yang walhamdulillah sudah mengenal sunnah, tidak ditakdirkan untuk maksiat, tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk maksiat, itu adalah nikmat Allah terbesar, lebih besar dari uang berapa. Saya ulangi, ketika Allah tidak memberikan kepada kita kesempatan untuk bermaksiat, itu adalah nikmat Allah terbesar. Jadi ceritanya saya nunggu kawan di hotel bintang 5 di lobi. Hotel bintang 5 mereka punya fasilitas memanjakan pengguna hotel. Di lobi tersebut ada orang main piano begitu besarnya. Dalam hati saya, astagfirullah, dengan musik nih. Kawan sudah lama turun dengan musik lagi. Tapi saya melihat orang tersebut dari sisi yang lain, dari sisi takdir. Orang tersebut tidak boleh bersandar dengan takdir. Kita yang melihatnya kita boleh. Alhamdulillah, saya tidak ditakdirkan seperti itu. Yang dia kalau tidak mencet keyboard ataupun mencet piano tidak dapat duit, sebagaimana dikatakan oleh Alfi tadi. Bahwasanya itu adalah komersil, memang untuk nyari duit, untuk kehidupan. Kalau tidak ngedrum, ya tidak dapat duit. Maka ketika Anda tidak punya kesempatan seperti itu nikmat Allah terbesar. Sama seperti yang sering saya contohkan. Kita ketika tidak punya kesempatan seperti Nabi Yusuf. Bayangkan Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Nabi lihat godaan-godaan Nabi Yusuf, ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf muda. Dan kalau orang muda tingkat libiditasnya tinggi kepada seksualnya. Yang kedua, Nabi Yusuf budak. Yang namanya budak itu bisa diapakan saja. Layani saya, harus melayani. Yang ketiga, Nabi Yusuf musafir. Bukan orang Mesir, beliau orang Irak atau orang Persia. Beliau pendatang. Biasanya orang musafir kecenderungan untuk maksiat itu condong sekali. Makanya yang datang ke Jakarta musafir cenderung untuk maksiat banyak sekali, condong ke sana. Tidak ada Pak RT. Iya kan? Pak RT-nya di kampung dia, tidak ada istrinya, tidak ada bapaknya.
Kemudian yang ngajak Zulaikha. Zulaikha wanita cantik. Zulaikha mempunyai kekuasaan di istana itu. Dia adalah istri gubernur Mesir. Apa faedahnya mempunyai kekuasaan? Kalau dia katakan tutup seluruh pintu kamar, saya ingin berduaan dengan Zulaikha, maka tidak akan ada yang mengganggunya. Beda kalau seandainya ngajak kita perempuan yang tidak punya kekuasaan untuk berzina, ditangkap Satpol PP. Iya kan? Punya kekuasaan. Ya, yang ketujuh, Zulaikha berdandan habis. Hampir setengah telanjang disebutkan dalam beberapa riwayat. Ini beberapa godaan ujian Nabi Yusuf. Coba sekarang pikirkan kalau Ahmad Zainuddin berada seperti Nabi Yusuf, mampu menolak? Mikir dulu saya. Kita benci kepada koruptor. Apalagi kalau seandainya keluar dari kantor KPK lambai-lambai tangan. Ente penjahat, lambai-lambai tangan. Siapa yang mau lambai-lambaian tangan ente? Ini penjahat, ya, pemakan harta tanpa kebenaran rakyat Indonesia. Cuma kita benci, oke. Tapi kalau pikirkan balik, kalau seandainya kita mempunyai kesempatan seperti itu, Din, tanda tangan nih, kecil aja 1 miliar, kira-kira bisa menolak? Ya, saya masih mikir, Pak. Karena tidak punya kesempatan, saya tidak melakukannya. Berarti tidak diberikannya kesempatan seseorang untuk bermaksiat itu adalah salah satu tanda nikmat Allah terbesar bagi hamba tersebut. Nah, intinya jangan coba-coba maksiat. Allah. Nah, jadi intinya tidak ada cara lain kecuali dimusnah. Nah, Ustaz ada pertanyaan dari apapun tadi. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Anda pemimpin atau petinggi-petinggi kita itu banyak bernyanyi, bermusik. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai rakyat dari pemimpin-pemimpin tersebut? Iya. Tugas kita menasihati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya." Barang siapa yang ingin menasihati kepada para pemimpin, para penguasa, maka janganlah dia perlihatkan dengan di hadapan khalayak ramai. Wallahi bukan cara Islam ya. Demo kemudian bawa kerbau disamakan dengan Pak SBY. Allah tidak sama. Bukan cara Islam itu. Tidak boleh. Kita kalau ingin menasihati pemerintah, maka kita ambil berdua-duaan dengan beliau. Kita saja sebagai seorang bapak, kalau dinasihati oleh orang lain di hadapan anak-anaknya, kan tidak rela kita. Nah ini berdua-duaan dengannya. Kemudian kita nasihat-nasihat. Fa'in qabila fadha. Kalau seandainya diterima nasihat, itu yang kita harapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaih. Kalau seandainya tidak diterima nasihat, sudah selesai tugas kita. Kewajiban kita sebagai seorang rakyat sudah selesai. Jadi dinasihati. Dinasihati dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah. Ada satu pertanyaan Ustadz, ini cukup menarik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan riwayat ketika orang-orang Ansor menghadiri walimahan lalu terdengar bunyi rebana, maka Rasulullah berkata sesungguhnya orang-orang Ansor itu suka musik. Lalu oleh karena Rasulullah berkata orang Ansor suka musik, maka segera Aisyah membunyikan rebana. Bagaimana dengan riwayat ini Ustaz? Sama jawabannya. Ini kejadian pada sesuatu yang khusus, jangan diumumkan. Walimahan. Kenapa tidak diumumkan? Karena tidak pernah terjadi selain walimahan. Dan itu pun di tengah wanita, anak-anak perempuan yang kecil-kecil yang belum balik. Dan yang dipukul pun rebana. Jadi ada beberapa pembatasan. Yang pertama, sebabnya walimah. Yang kedua, anak-anak kecil. Yang ketiga, yang dipukul cuma rebana, bukan band. Ya, wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti tadi dijelaskan bahwa Allah menciptakan pertama itu pendengaran Ustaz ya. Lalu bagaimana dengan teori yang beredar di masyarakat bahwa musik membantu perkembangan janin menjadi lebih baik? Apakah ada argumen yang kita bisa? Kita punya Al-Quran, bacai Al-Quran, ya. Dan pertama itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar itu? Apakah benar
bahwasanya itu menumbuhkan perkembangan. Perlu diteliti lagi. Karena tidak akan pernah ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali, ini seperti yang poin kedua yang saya katakan tadi, tidak akan pernah ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah ketika dikerjakan kecuali mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Itu keimanan yang tidak boleh kita rubah. Pantang untuk putus selama hayat masih dikandung badan. Keimanannya apapun maksiat tidak akan bisa mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Ya, wallahu a'lam. Nah Ustaz, Assalamualaikum, ini ada pertanyaan lagi dari akhwat, dan kebetulan sepertinya masih sekolah Ustaz. Jadi ada keraguan bahwa di sekolah saya di sekolah negeri, kebetulan saya sekolah di sekolah negeri, selalu ada ujian praktek dengan ujian musik gitu Ustaz. Lalu apa yang saya harus lakukan ketika saya harus menjalani ujian musik tersebut Ustaz? Barakallahu fiik. Ini banyak kejadian-kejadian seperti ini. Yang pertama, konsepnya berpikir adalah satu, paling utama membenci maksiat itu satu. Yang kedua, kondisikan untuk kalau seandainya tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar, maka kondisikan untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Kalau seandainya mendatangkan mafsadah yang lebih besar, misalkan putus sekolah akhirnya, maka pada saat itu ya ambil akhafud dhararain, yaitu mengambil yang paling ringan dari dua yang terburuk. Wallahu a'lam. Nah, untuk berikutnya untuk pertanyaan ikhwan, 2 orang ikhwan terakhir. Setelah itu kita akan di rangkuman pada. Silakan Amor. Ya, silakan. Silakan yang di belakang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang bertanya? Di belakang. Paling belakang Ustadz. Oh ya, siap. Silakan. Nama saya Ahmad Mukhtar dari Pasar Rebo. Ya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan musik yang mengatasnamakan Islam, Ustadz, kayak nasyid gitu, Ustadz. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya dengan video klip yang di-upload ke YouTube? Itu aja Ustadz, terima kasih. Iya. Masalah nasyid Islam, kalau dia pakai musik jelas haram. Meskipun pakai Islami. Sekarang semuanya pakai Islami, sinetron Islami, film Islami, ya, perbankan Islami, ya, tidak merubah kalau seandainya apapun, ya, bahkan disebutkan dalam beberapa hadis, yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamai dengan selain namanya agar kelihatan, dan ini salah satu trik iblis, membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat, itu trik iblis paling kuat, ya. Orang, apa sih susahnya kita mengatakan berzikirlah kepada Allah? Kenapa harus dengan musik? Ya, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dibarengi dengan musik untuk mengajak orang beristighfar? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang namanya nasyid Islami. Apabila dia dihubungkan dengan musik, maka jelas haram. Apabila dia dikatakan nasyid Islami, maka itu penamaan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Video klip. Sedangkan tentang video klip, pertanyaannya agak terlalu lebar ya, luas. Apa maksud video klip? Video klip yang bagaimana? Kalau seandainya video klip ini ada UFIT TV, ya, membuat video klip tentang kajian. Kalau seandainya untuk bermanfaat, intinya semua yang dilakukan di dunia asal hukumnya halal kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Silakan, ada pertanyaan? Naam, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Willy Pak Ustadz. Ya. Saya sedikit ingin sharing. Pertama-tama subhanallah, pertanyaan saya sudah terjawab ketika saya bertanya kenapa ya di dalam Al-Quran itu selalu didahulukan pendengaran dan daripada penglihatan. Iya. Yang kedua saya ingin sharing juga sedikit. Saya kebetulan pernah memang dulu di SLB, katanya sih sekolah luar biasa, tapi buat saya biasa-biasa aja. Iya. Nah. Saya ingin sharing sedikit di sekolah itu. Di antara semua siswa cuma saya yang nggak bisa main musik, dan saya dibodoh-bodohi walaupun nilai-nilai saya dulu semua rata-rata 8. Iya. Itu saya jadi heran kok. Apalagi di kalangan keluarga saya dibilang kamu bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main musik. Dan memang dalam diri saya tuh nggak ada ini ya, nggak ada hasrat untuk main musik. Tapi kalau mendengar, saya bilang saya juga suka musik.
kalau mendengar ya, dengar. Jadi ini gimana tingkat dosanya ini Pak Ustadz? Iya. Tingkat dosanya yang bagus, Pak. saya juga mau bertanya. Kita tahu bahwa di kalangan penyandang tunanetra itu musik merupakan lahan favorit ya. Iya. Sementara di satu sisi dalam surah Abasa itu kan tamsil yang ditampilkan juga itu tunanetra. Saya mau katakan begini, di satu sisi kaum tunanetra dihinakan dengan menjadikan lahan favorit, musik itu sebagai lahan favorit, dan di lain sisi surah Abasa itu dijadikan contoh untuk katakanlah, karena di antara semua penyandang cacat, klasifikasi cacat yang ada itu tidak ada yang termuat dalam Al-Quran kecuali tunanetra. Itu gimana Pak Ustadz? Nah, sangat-sangat kontradiksi dengan, karena sekarang Pak Ustadz tahu ada 3 hal yang favorit di tunanetra itu. Pertama ngemis, kedua ngamen, dan itu identik dengan musik, dan ketiga pijat. Nah ini gimana? Yang kita batasi pembicaraan kita ini adalah musik. Gimana Pak Ustadz? Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Dan saya katakan kepada Bapak yang bertanya, siapa namanya? Pak Billy. Pak ya? Willy. Pak, bergembiralah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah musibah yang dengan bersabar niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Coba perhatikan hadis yang akan saya bacakan sekarang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini membantah tadi yang mengatakan bahwasanya orang buta kerjaannya cuma, atau orang tunanetra kerjaannya cuma ngamen atau mijit atau yang lainnya. Maka ternyata di sana ada nikmat yang sangat luar biasa asalkan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man adhabtu habibataihi fasabara wahtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah." Barang siapa yang aku ambil kedua hal yang sangat dia cintai, yaitu matanya, lalu dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, aku tidak ridha untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kawan-kawan yang juga semisal dengan Bapak Billy, bersabarlah dan terus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi terkadang mata ini menjadi penyebab yang paling terbesar seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kadang-kadang mata ini penyebab terbesar seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, bersyukurlah kepada Allah karena mungkin dengan diambilnya kedua mata tersebut, ditakdirkan mungkin dari kecil Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari Bapak dan semisal dengan orang-orang yang semisal dengan Bapak. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusbinhu." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menguji hamba tersebut. Kadang seseorang minta kekayaan kepada Allah, tidak diberi oleh Allah di dunia karena ingin disimpan di akhirat. Salah satu hikmahnya adalah Allah tidak ingin orang tersebut bermaksiat dengan kekayaannya. Kadang seseorang dicabut, diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah ingin menghinakan hamba tersebut, akan tetapi malah Allah ingin menyayangi hamba tersebut. Mungkin saudara kita Billy dan kawan-kawan yang lain yang semisal dengan beliau, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi amalnya tidak sampai, kecuali sampai sini saja. Maka dengan musibah tersebut Allah mengangkat derajatnya. Maka saya katakan kepada Bapak Billy, tersenyumlah dengan musibah yang Bapak dapatkan. Karena sungguh cinta Allah Subhanahu wa taala lebih luar biasa dibandingkan hinaan-hinaan orang-orang yang menghina, yang tidak tahu
apa hikmah di balik semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka dan semua orang mempunyai kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hanya sebagian orang tidak mengetahui akan kelebihan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, mungkin Ustadz untuk di akhir perjumpaan kita mungkin Ustadz ada sedikit rangkuman untuk saudara-saudara kita yang hadir. Iya, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslim sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini hanya sekali lagi bentuk nasihat seorang muslim kepada saudara muslimnya. Wallahi demi Allah, tidak ada nilai komersil apapun dari ini. Tidak ada nilai dunia apapun dari ini. Kecuali kami hanya ingin berbagi, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kami yang menginginkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan benar-benar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat kali ini bermanfaat kepada yang memberi nasihat pertama kali dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam masjid ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.